Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmin, amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, salah satu di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan takwa. Nikmat kesehatan kita rasakan saat ini membuat kita tetap sehat, dan alhamdulillah kita masih bisa ke tempat yang penuh keberkahan ini. Adapun nikmat kesempatan yang kita rasakan saat ini, kita masih bisa datang di tempat ini dan tidak disibukkan oleh kesibukan dunia atau kesibukan pribadi. Adapun nikmat iman dan takwa yang Allah masih berikan kepada kita, hati kita masih beriman dan bertakwa. Selawat bertingkai salam kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang rela berhujamkan anak panah, bercucuran darah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan kami bertiga untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Azhar Usman, saya Sulaiman Rahman, dan saya Nur Hafizah Hanafi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bertiga akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Dosa dan Tingkatan Siksaan Pemakan Harta Riba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dosa riba, makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, yang paling kecil, seperti menzinai ibunya sendiri. Di Indonesia, di Sulawesi Selatan, di Goa, di Lombok Bulu, di Palembang, di Bongkiala, riba ini diremehkan atau tidak diremehkan. Seakan-akan riba ini bukan dosa. Rumah hasil riba, kendaraan hasil riba, haji hasil riba, umroh hasil riba, acara buka puasa bersama hasil riba, bahkan seluruh pakaian yang menempel pada dirinya sendiri hasil riba. Na'udzubillah, astagfirullah. Bagi pelaku riba, segeralah bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Riba ini termasuk dosa besar. Jangan dianggap enteng, seakan-akan riba ini bukan dosa besar. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba yaqulur rajul wa huwa ya'lamu asyadu min zittin wa talazina zanniya. Artinya, 1 dirham riba anggap 100.000 yang dimakan oleh orang dalam posisi dalam keadaan dia tahu bahwa itu hasil riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Jamaah, bayangkan orang melakukan riba santai, pelaku riba seakan-akan kalau zina. Na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tingkatan siksaan pemakan harta riba. Tingkatan yang pertama, siksaan di dunia bagi pelaku riba. Orang yang memakan riba di dunia akan mendapatkan jiwa yang tidak akan pernah tenang, merasa dirinya selalu kekurangan. Uangnya banyak, uangnya bertambah, tapi selalu merasa gelisah, tidak tenang, dan selalu merasa miskin dan kekurangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tingkatan kedua, siksaan dalam kubur bagi pelaku riba. Seperti berenang di dalam lautan darah. Darah siapa? Darah dirinya sendiri. Saat dia melipir ke pinggir, dia akan dibenamkan kembali ke dalam lautan darah tersebut. Inilah siksaan dalam kubur bagi pelaku riba ketika hidup di dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tingkatan yang ketiga, siksaan
siksaan ketika dibangkitkan dalam kubur bagi pelaku riba. Yaumul ba'ats atau saat dibangkitkan dalam kubur bagi pelaku riba atau orang yang makan harta riba. Pada saat dibangkitkan dalam kubur, dia seperti orang gila yang kesurupan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. La yakumuna illa kama yakumul ladzina taqabbathu syaitanu minal mas. Artinya, bangkit dari kubur seperti orang kemasukan setan kesurupan. Al-Baqarah ayat 275. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tingkatan yang keempat, siksaan ketika dikumpulkan di padang mahsyar bagi pelaku riba. Saat nanti dikumpulkan, dia akan diajak perang, bukan oleh manusia, tapi oleh siapa? Allah dan Rasul. Bayangkan, jika yang mengajak perang adalah Allah dan Rasul, kira-kira kita bisa menang? Silahkan kita jawab masing-masing dan pasti kalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam Al-Quran satu-satunya dosa yang akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul adalah dosa riba. Tak terkecuali uang berbunga atau bahasa gaulnya apa bunga doe. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tingkatan kelima, siksaan ketika dimasukkan ke dalam api neraka bagi pelaku riba. Ketika dimasukkan ke dalam api neraka bagi pelaku riba, maka dosa itu tidak ada kecuali khalidin nabi. Ibadah mereka akan kekal di dalam api neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat sekaligus dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua, terutama bagi diri kami pribadi. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah, itu datangnya dari diri kami pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.